Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkis Dianti dari kelas 11 IPA 3. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan produksinya dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Komoditas usaha yang dipilih dalam kegiatan budaya ikan saat ini bergantung pada permintaan pasar, teknik operasional, serta implementasinya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi itu ada 4. Yang pertama, sumber daya manusia adalah faktor daya yang berasal dari manusia. Yang kedua itu ada money, uang yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan selama proses produksi seperti bahan baku dan perawatan mesin maupun gaji karyawan. Yang ketiga ada material, adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha, terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Yang keempat itu ada atau mesin, adalah suatu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah produksi. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi ada 3. Yang pertama, market, informasi, dan metode. Market merupakan pemasaran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran suatu usaha. Yang kedua ada informasi. Informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Yang ketiga ada metode. Metode adalah penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya suatu tujuan dalam proses produksi. Dalam sebuah proses produksi diperlukan metode yang membimbing seorang untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Raffi Nugraha Zunurain. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi dan kebutuhan pasar terhadap benih ikan konsumsi. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Nama perusahaan. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir baik-baik karena berdampak jangka panjang. B. Lokasi. Lokasi terbagi atas lokasi perusahaan, lokasi pertokoan, dan lokasi pabrik atau industri. Ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu 1. Backward linkage, atau disebut pertalian ke belakang, yaitu bagaimana sumber daya atau resources yang akan digunakan. 2. Forward linkage, atau disebut pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi? C. Komoditi yang diusahakan. Pemilihan komoditi yang akan diusahakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Membanjirnya permintaan masyarakat terhadap jenis-jenis hasil usaha tertentu, baik berupa barang ataupun jasa. 2. Teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat akan barang-barang atau jasa tertentu. 3. Kurangnya saingan dalam bidang usaha yang kita kerjakan. 4. Adanya kemampuan yang meyakinkan untuk bersaing usaha dengan orang lain dalam mengembangkan satu bidang usaha yang sama. D. Konsumen yang dituju. Prospek konsumen ini didasarkan atas bentuk usaha dan jenis usahanya. E. Pasar tujuan. Sebuah perusahaan yang mulai memasuki pasar akan menempatkan perusahaannya sebagai pemimpin pasar, penantang pasar, pengikut pasar, atau perelung pasar. F. Partner yang diajak kerjasama. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan 2 orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. Pilihlah seseorang untuk menjalankan perusahaan karena kejujurannya. H. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia pada umumnya. Pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran. I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Peralatan yang perlu disediakan adalah sesuai dengan peralatan kepentingan usaha. Peralatan usaha pertokoan akan berbeda dengan usaha kerajinan dan industri. J. Penyebaran promosi. Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh masyarakat. Oleh sebab itu, harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau dipromosikan atau tidak. Perkenalkan, nama saya Brigita Amanda Suryani Tias. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan mengenai materi aneka produk ikan konsumsi. Aneka produk pembenihan ikan konsumsi di Indonesia terdiri dari ikan konsumsi dan non-konsumsi. Pengertian ikan konsumsi.
Ikan konsumsi merupakan ikan-ikan yang lazim untuk dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber bahan pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang dibudidayakan di Indonesia itu antara lain ada ikan lele, ikan gurame, ikan nila, ikan mas, ikan patin, ikan bawal, dan juga lain sebagainya. Ikan-ikan yang saya sebutkan tadi itu dibedakan berdasarkan morfologinya atau bentuk tubuhnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis ikan konsumsi yang dibudidayakan di Indonesia. Yang pertama, itu ada ikan lele lokal atau Clarias batrachus. Ikan lele lokal merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang hidupnya di air tawar. Ikan lele lokal memiliki ciri-ciri seperti bentuk tubuhnya yang memanjang dan kulitnya yang licin, serta identik dengan warna punggung hitam dan warna perut atau abdomen berwarna putih keabu-abuan. Ikan lele juga termasuk nokturnal atau bergerak aktif mencari makan pada malam hari. Usaha pembenihan ikan lele prospeknya cukup cerah karena ikan lele banyak diminati oleh masyarakat. Dalam segmentasi pasar, budidaya ikan lele juga cukup luas. Dan untuk harga ikan lele sendiri itu tergantung ukuran dan bobot ikan tersebut, serta juga sesuai dengan permintaan konsumen. Yang kedua, itu ada ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang hidupnya di air tawar. Ikan nila merupakan salah satu ikan introduksi dari Afrika bagian barat sekitar tahun 1969. Ikan nila memiliki ciri-ciri seperti bentuk tubuhnya yang pipih memanjang dan juga ditandai dengan garis vertikal berwarna gelap pada sirip punggung ikan nila. Untuk harga ikan nila itu sendiri, berdasarkan ukuran bobot itu sekitar Rp25-28.000. Usaha pembenihan ikan nila ini juga prospeknya cukup cerah karena ikan nila banyak diminati oleh masyarakat dan juga budidayanya relatif cukup mudah. Yang ketiga, ikan mas. Ikan mas atau ikan karper merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomis penting dan juga sudah tersebar di Indonesia. Ikan mas sudah dipelihara sejak tahun 1920-an. Ikan mas yang di Indonesia ini dibawa dari Cina, Jepang, Taiwan. Untuk ciri-ciri ikan mas sendiri, ikan mas memiliki bentuk tubuh yang pipih tegak dan memanjang. Untuk warna ikan mas sendiri itu juga sangat bervariasi, ada yang warna hijau zaitun, keemasan, dan juga kekuningan. Untuk harga ikan mas itu sekitar Rp30.000 per kilonya. Budidaya ikan mas ini juga cukup prospeknya cerah karena banyak diminati oleh masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura. Nama saya Aura Nurbeti Safira, kelas 11 IPA 3. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai aneka produk ikan konsumsi yang tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Brigita. Saya akan menjelaskan mengenai ikan gurami, ikan bawal, dan ikan mujair. Ikan gurami merupakan jenis ikan air tawar dengan bentuk badan pipih lebar, bagian punggung berwarna merah sawah, dan bagian perut berwarna kekuning-kuningan atau keperak-perakan. Ikan bawal merupakan jenis ikan air tawar yang banyak diminati sebagai ikan konsumsi. Ikan bawal banyak dibudidayakan di daerah Jawa. Ikan bawal juga mempunyai beberapa keistimewaan loh, diantaranya pertumbuhan cepat, nafsu makan tinggi, serta termasuk memakan segalanya atau omnivora. Daya tahan tinggi terhadap kondisi imunologi yang cukup ekstrim, dan cita rasa daging yang sangat enak, hampir menyamai daging gurami. Ikan mujair merupakan sejenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi. Penyebaran alami ikan ini di perairan Afrika dan di Indonesia. Pertama kali ditemukan ikan ini oleh Pak Mujair di muara Sungai Serang, pantai selatan Blitar, Jawa Timur pada tahun 1939. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damelani dari kelas 11 IPA 3. Dari kelompok 4, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan alat dan bahan yang digunakan dalam pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama itu ada benih. Benih adalah anak ikan dengan ukuran tertentu yang digunakan sebagai bahan dalam kegiatan pembudidayaan ikan. Ciri-cirinya itu memiliki pergerakan yang aktif, lincah, dan sangat responsif. Yang kedua itu memiliki tubuh yang halus dan berwarna cerah. Yang ketiga itu memiliki kelengkapan tubuh. Lalu benih itu dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama benih alam, dan yang kedua ada benih ikan hasil panti pembenihan. Benih alam itu benih yang diperoleh petani yang ditangkap di pantai-pantai sekitar kolam atau tambak dengan cara menyeser. Yang kedua itu ada benih ikan dari hasil panti pembenihan. Itu benih yang relatif lebih baik karena sudah melalui tahap-tahap yang lebih selektif lagi. Yang selanjutnya itu ada pakan. Pakan adalah makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan, ternak atau peliharaan. Pakan ini bertujuan untuk sebagai sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup. Pakan ada dua, pakan alami yang berasal dari lingkungan sekitar perairan yang berupa jasad. Contohnya itu ada fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Yang kedua itu ada pakan buatan yang terbuat dari campuran bahan baku hewani dan nabati, yaitu contohnya ada pelet. Selanjutnya ada pupuk. Pupuk dapat memperoleh keberhasilan dalam pembesaran ikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan untuk menumbuhkan zooplankton dan fitoplankton sebagai pakan alami. Lalu ada pupuk. Pupuk yang digunakan ada dua, pupuk kandang dan buatan. Pupuk kandang itu yang berasal dari kotoran hewan, contohnya itu dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Sedangkan pupuk buatan itu contohnya itu ada urea dan lain-lain. Yang selanjutnya ada air. Air sebagai media budidaya harus memiliki persyaratan tertentu agar ikan dapat tumbuh dengan baik. Yang selanjutnya ada kapur. Kapur ini digunakan untuk mempertahankan kestabilan kesamaan pH tanah sekaligus untuk memberantas hama penyakit. Terus selanjutnya ada obat-obatan. Obat-obatan ini digunakan untuk mencegah penanggulangan hama dan penyakit. Obat yang diberikan bisa jenis alami dan buatan. Alami itu dari ekstrak tumbuhan, tembakau, akar tuba, kipait, dan daun pepaya. Sedangkan obat yang buatan itu berasal dari zat kimia yang harus larut di dalam air, tidak memiliki pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Lalu alatnya ada, yang pertama itu penggaris untuk mengukur panjang benih. Panjang benih itu diukur ada dua cara, total dan baku. Kalau total itu dari ujung ekor sampai ujung kepala. Sedangkan yang baku itu dari pangkal ekor sampai ujung kepala. Yang kedua itu ada alat sortir. Alat ini digunakan sebagai seleksi benih ikan sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Lalu ada serokan atau seser. Ini dibutuhkan untuk menangkap ikan ketika sudah waktunya untuk dipanen sesuai dengan jenis dan ukuran yang kita inginkan. Terus ada timbangan untuk menimbang berat benih ikan. Sebelum ditebar, biasanya benih ikan itu ditimbang terlebih dahulu untuk dapat ditentukan jumlah pakan yang akan diberikan. Lalu ada anco. Anco ini digunakan sebagai alat untuk memantau pertumbuhan ikan yang kita budidayakan. Anco itu yang bentuknya itu kayak jaring besar gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azalia Malika Harfif. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah pembenihan ikan konsumsi, yaitu 1. Wadah budidaya. Siapkan wadah budidaya sesuai dengan jenis ikan yang akan dibudidayakan dan lokasi budidaya. Wadah budidaya bisa berupa kolam, bak atau jaring apung, atau keramba jaring apung, atau tancap. Lakukan persiapan wadah budidaya dengan cara pengeringan, pemupukan, pengecekan saluran air, pemeriksaan kualitas air, dan sanitasi. Yang kedua, pemilihan benih. Pilihlah benih sesuai ukuran untuk tujuan pembesaran. Cari benih yang bergerak aktif, tandanya benih tersebut berkualitas, baik kondisi fisik yang normal serta kulit ikan atau sisik tidak gugus. Yang ketiga, penebaran benih. Hal yang perlu diperhatikan saat penebaran benih adalah kepadatan pada tiap meter persegi wadah. Kepadatan ini ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembesaran yang dilakukan. Ekstensif, semi-intensif, dan intensif. Penebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati. Lakukan penebaran benih pada pagi atau sore hari. Hal ini dilakukan agar benih yang ditebar tidak mengalami stres atau tingkat kematian tinggi. Biarkan benih keluar dengan sendirinya atau dikeluarkan pelan-pelan dari kemasan benih atau plastik. Sebelumnya, masukkan air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit agar mudah beradaptasi dengan kondisi kolam atau aklimatisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Lestari Syaputri. Saya dari kelas 11 IPA 3. Saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembenihan ikan konsumsi. 4. Pemberian pakan. Pakan menentukan keberhasilan budidaya pembesaran ikan konsumsi. Berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses pembesar dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Pembesaran ikan secara ekstensif. Pembesaran ikan secara ekstensif adalah teknik pembesaran ikan yang hanya mengandalkan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pada pola pembesaran ini, kesuburan perairan akan sangat menentukan tumbuhnya pakan alami. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. B. Pembesaran ikan secara semi-intensif. Pembesaran ikan secara semi-intensif adalah pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan dengan tambahan pakan tambahan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya, seperti dedak. Pembesaran dilakukan di kolam air tenang. C. Pembesaran ikan secara intensif. Pembesaran ikan secara intensif adalah teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan, waktu pemberian, dan cara pemberian pakan. Berikan pakan sedikit demi sedikit agar pakan dapat dimakan habis sebelum tenggelam ke dasar kolam. Gunakan pakan yang aman, hindari pemberian pakan berupa bangkai karena kurang aman terhadap ikan dan dikhawatirkan memberikan efek pada ikan yang akan dikonsumsi. Pakan diberikan sesuai perkembangan ikan, di mana ukuran pakan berupa pelet berbeda sesuai besarnya ikan. Banyaknya pakan ditentukan dari bobot ikan secara keseluruhan atau pakan diberikan sesuai target panen yang diinginkan. Untuk pembesaran, kisaran 0,5 sampai 0,7% dari target panen. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Afrora dari 11 IPA 3. Saya dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan pasar terhadap pembenihan ikan konsumsi.
Sumber daya perikanan Indonesia dibagi menjadi dua kategori, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi perikanan di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah produksi ikan berpengaruh langsung terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia per kapita per tahun. Dapat dilihat dari diagram berikut, tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia pada tahun 2001 sebesar 10 kg per kapita per tahun, meningkat menjadi 17 kg per kapita per tahun pada tahun 2005. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013, tingkat konsumsi ikan pada tahun 2010 sampai 2012 rata-rata mengalami kenaikan hingga 5,44%. Pada tahun 2010, tingkat konsumsi ikan mencapai 30,48 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2011, sebanyak 32,25 kg per kapita per tahun. Sedangkan pada tahun 2012, tingkat konsumsi ikan mencapai 33,89 per kapita per tahun. Kecenderungan tersebut mendorong berkembangnya usaha-usaha perikanan budidaya mulai dari pembenihan, pemeliharaan, pengemasan, dan pemasaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan benih ikan terus meningkat, sehingga dipastikan usaha pembenihan akan terus berkembang dengan pesat. Alasan lain menyatakan bahwa sebagian besar pembudidaya ikan menganggap budidaya pembenihan ikan lebih menguntungkan dibandingkan pembesaran. Salah satu usaha pembenihan ikan yang berkembang pesat di Indonesia adalah ikan lele. Lele adalah salah satu jenis ikan yang bergizi tinggi, sehingga mampu mendukung asupan masyarakat untuk konsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Lele merupakan jenis ikan yang digemari masyarakat, walaupun sebelum tahun 90-an, ikan lele belum terlalu populer. Ikan lele ini dipopulerkan melalui warung-warung pecel lele yang mulai bermunculan baik di pinggir jalan atau kios-kios. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2010, dengan produksi benih ikan per hari lebih dari 175.000 benih lele, membuktikan bahwa Kabupaten Boyolali, salah satu kabupaten di Indonesia, menjadi sentra usaha pembenihan ikan lele di Indonesia. Namun, jika dikaitkan dengan kebutuhan benih lele di wilayah ini yang mencapai lebih dari 300.000 benih per hari, membuat peluang usaha pembenihan semakin terbuka. Jadi, apakah hubungan antara kebutuhan pasar terkait dengan benih ikan konsumsi? Apabila permintaan pasar meningkat, maka kebutuhan akan benih ikan juga meningkat. Hal ini terjadi karena pada saat peningkatan permintaan ikan semakin besar, maka peternak ikan juga harus selalu bisa memenuhi kebutuhan pasar. Jika tidak, maka akan terjadi kelangkaan ikan. Hal ini terjadi karena ikan yang terjual lebih banyak dari ikan yang berhasil dibudidayakan. Mungkin segitu aja yang dapat saya jelaskan. Apabila masih banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.